sudah aneh, ya. Nah kemudian di sini yaitu tentang terapi akupuntur, yaitu yang namanya titik yuan, ya, titik yuan atau titik yen, ya. Terapi selain terapi untuk pencegahan penyakit, kita di sini akan menjelaskan yaitu terapi keseimbangan yin dan yang, ya. Apa sih yin dan yang, ya? Yin itu adalah laki-laki, perempuan, yang itu adalah laki-laki. Ya. Yin itu perempuan, yang itu laki-laki. Di mana ada yin pasti ada yang. Ya. Di setiap yin pasti itu ada yangnya. Di setiap yang pasti itu ada yinnya. Paham Bu? Karena ini adalah ilmu akupuntur. Ya. Ilmu akupuntur kenapa? Misalkan ibu yin perempuan, ya, pasti itu ada yangnya. Kenapa? Perempuan itu biasanya sangat lembut, tetapi ada sifat yangnya. Apabila suami kita pacaran lagi langsung ambil waktu, ya Pak. Itu ada sifat yangnya. Jadi ada sifat kelaki-lakiannya. Begitu juga dengan yang namanya yang. Saya adalah yang laki-laki, tetapi di dalam tubuh saya ada yang namanya yin. Kenapa? Laki-laki itu kasar, ya, tetapi kalau ada anak menangis pasti kita rangkul. Ya Allah, ini anak kasihan banget, kita rangkul. Jadi sifat keibu-ibuannya itu ada di setiap laki-laki. Jadi hati-hati ibu, kalau ibu punya anak laki-laki jangan diasuh sama yang namanya mempunyai unsur laki-laki ada yinnya, seperti bencong. Ya. Jadi kalau anak kita laki-laki kemudian diasuh sama yang namanya bencong, nanti lama-kelamaan anak kita ini ada yang namanya sifatnya yin. Anak kita ini ada sifat kebencong-bencongan. Kenapa? Akan mempengaruhi dirinya dari unsur yang ke unsur yin. Ya. Oke, sini titik akupuntur itu yang namanya titik yuan, ya. Titik yuan atau yang namanya titik sentral, ya. Kalau bahasa Cinanya yaitu disebut namanya titik dewa. Jadi ibu kalau namanya akupuntur dengan bahasa Cina itu jangan aneh, ya. Dengan menggunakan bahasa yaitu agama Hindu. Ya, jadi kalau kita seorang Tibu Nabawi, ya, silahkan. Kalau kita seorang Tibu Nabawi, pembekal Islam, kita harus paham dengan yang namanya ke-Islam-Islaman. Kalau kita mempelajari ilmu medis, harus kita mempelajari yaitu namanya bahasa Yunani. Kalau yang namanya TCM, kita harus paham dengan yang namanya ilmu TCM juga, ya, yaitu yang dinamakan ilmu Mandarin. Oke, di sini ilmu akupuntur mulai berkembang sejak zaman batu, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Berarti waktu zaman Nabi Isa, akupuntur itu sudah ada. Ya, ini adalah sejarah zaman kuno. Di Cina, di mana mereka menggunakan jarum batu untuk penyembuhan penyakit. Jadi kalau terapi yang dulu adalah menggunakan batu. Nah, kemudian dalam pengembangannya penggunaan jarum, akupuntur telah berubah dari batu menggunakan bambu. Ya, dari bambu kemudian yaitu menggunakan tulang. Dari tulang kemudian menggunakan yang namanya jarum stainless. Nah, ini jarum akupunturnya. Ya. Ini jarum akupuntur. Ini terbuat dari stainless. Ya. Terbuat dari stainless. Kalau dulu adalah menggunakan batu. Kemudian menggunakan bambu. Sekarang zaman modern yaitu menggunakan stainless. Ya, nanti akan satu persatu akan saya gunakan. Boleh. Ya. Selanjutnya, sejarah ilmu akupuntur di Indonesia. Ilmu akupuntur masuk ke Indonesia oleh para perantau di negeri Cina. Mereka membawa kebudayaan dan pengobatan ke Indonesia, namun sangat terbatas pada kalangan tertentu. Itu hanya bisa dipraktekkan oleh Sinsek. Ya. Kemudian tahun 1993 Departemen Kesehatan, ya,
mulai diakui di Indonesia itu oleh Profesor Dr. Satrio, yaitu di masyarakat. Awal-awalnya pengobatan akupuntur itu waktu zaman Soekarno, ya. Soekarno waktu Pak Soekarno sakit, kemudian diobati oleh yang namanya Simse atau dokter dari Cina, ya. Tubuh ini ada perempuannya, ini ada laki-laki. Kemudian ini kuping, besar Bu ya. Ini nanti ditusukan karena di sini ada meridiannya. Nah, kemudian ini kaki. Ini gambar kaki. Yang ke sebelah sana adalah KWD, antara listrik ke dalam tubuh kita. Ini jalurnya, ya, beraneka ragam jalur. Ibu takut kayak sama jalur ini? Takut ya. Yang sudah punya suami nggak bakal bagian lambungnya, ya, yang sifatnya di pencernaan. Ini adalah di punggung, yang mempunyai penyakit yaitu semacam darah tinggi, kolesterol, asam urat, digunakan di area punggungnya. Yang selanjutnya yaitu di wajah. Bila mana ibu ingin cantik, ingin apa, gunakanlah dengan menggunakan jarum akupuntur. Ya. Biasanya kalau yang sifatnya menyon-menyon atau birokrasi, kita menggunakan yang namanya jarum akupuntur. Penyebab penyakit itu terbagi atas 3 bagian. 1, penyebab penyakit luar, yaitu yang namanya eksogen. Jadi ini kipas angin termasuk penyakit, ya, penyakit yang namanya di luar tubuh kita, bisa karena angin sehingga kita masuk angin kemudian mengganggu organ tubuh kita, ya. Kemudian penyebab penyakit dalam, ya, yang namanya endogen. Kenapa penyakit dalam? Misalkan gini, ibu main ke rumah tetangga, di rumah tetangga ada TV gede, ya, TV-nya itu besar, 35 in, kemudian ibu bercerita kepada suaminya, Pak, lihat tetangga kita TV-nya besar sekali. Nah, artinya apa? Berarti ibu itu pengen dengan TV tersebut cerita kepada suami, suaminya tekanan batin karena istrinya itu pengen TV tetapi nggak kebeli, dan ibu pun akan merasa sakit hati, yaitu yang dengan namanya penyakit endogen atau penyakit dalam. Nah, kemudian penyebab penyakit yang tergolong bukan A dan B, ya. Kaki kita luka ini adalah penyebab penyakit luar atau bukan golongan nomor 1 atau nomor 2, ya. Nah, ini adalah kalau kita ingin belajar ilmu akupuntur, makanya kita kuliahnya 3 tahun ya, 3 tahun. Kita harus menghafal yang namanya titik meridian, atau kita harus hafal yang namanya pelafalan bahasa meridian. Contohnya adalah Cin, Yu, Su, Cin, Se, ya. Bisa ibu? Cin, Yu, Su, Cin, Se. Nah, itulah ilmu akupuntur. Kenapa kita harus menggunakan bahasa Mandarin? Karena ilmu ini adanya dari Mandarin. Ya. Kenapa kita harus belajar ilmu tibu nabawi dengan menggunakan bahasa Arab? Ya, karena ilmu ini adanya di negeri Arab. Contohnya bekam. Kenapa bekam? Kata keterangan Nabi, innamal amsalah matada wa itum bil hijamah. Sesungguhnya pengobatan yang paling bagus itu adalah bekam. Berarti kita harus hafal dengan yang namanya hadis Nabi. Tetapi kalau kita belajar akupuntur, kita akan sedikit-sedikit harus bisa pelafalan bahasa Mandarin. Ya. Nah, di sini ini adalah penemu titik yen atau yuan, yaitu namanya Huang Tuo, yaitu penemu titik akupuntur dan dokter bedah pertama di dunia, yaitu 100 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi ilmu akupuntur ini sangat tua sekali. Sebelum Nabi Isa lahir, ilmu akupuntur itu sudah ada. Akupuntur, setiap titik mempunyai peran berbeda dalam proses penyembuhan.
pada bagian ini akan diungkapkan yaitu titik samina atau titik dewa. Ya, dikatakan demikian karena titik tersebut merupakan penyembuhan segala penyakit. Jumlah titik tersebut ada 8. Ya, titik hal ini bertujuan untuk mempermudah melakukan terapi akupuntur. Mana nama-nama titiknya? Di sini adalah, ya, ini sebelum kita belajar ilmu akupuntur, ya, yang jumlahnya titik meridian itu ada 12. Sebelum titik yang lainnya adalah SI, yaitu Xiaochang. Mungkin ibu pernah dengar yang namanya SI Xiaochang? Ya, pernah ya? Nah, apa ini SI Xiaochang teh? Yaitu adalah usus kecil. Kemudian adalah namanya RI atau tacang. Ya, jadi kalau bahasa Cina, D itu dibacanya T ya, pelafalannya, yaitu tacang. Kemudian yang ketiga adalah SD, yaitu Tri Pemanas. Kemudian yaitu LU atau V, yaitu paru-paru. Kemudian yang kelima yaitu HT atau SIN, yaitu jantung. Kemudian 6 PC, yaitu prekardium, yaitu selaput jantung. Kemudian yang ketujuh adalah KI atau sen. Ya, sen ini adalah ginjal. Kemudian SP dalam bahasa Mandarin itu P, yaitu adalah limpa. Kemudian RR atau kan, ya, jadi huruf G di dalam bahasa Mandarin disebut K, yaitu namanya liver. Kemudian ST yaitu W, namanya lambung. Kemudian BL yaitu pangkuan, yaitu kandung kuning. Kemudian GB atau kan, ya, namanya kandung empedu. Nah, kita ini seorang akupuntur ini harus paham dengan pelafalan bahasa Mandarin. Oke, kita di sini, ya. Definisi titik akupuntur yen atau yuan merupakan dimensi energi setiap organ cangkul terpancar ke meridian sehingga merupakan titik deteksi karena mempunyai nilai diagnosis. Kemudian jika organ cangkul sakit dapat menggunakan titik yuan sebagai titik pengobatan. Contoh, ini adalah titik haku. Coba kalau ibu bermasalah dengan BAB, pijit aja ini, ya. Insya Allah kalau BAB kita susah BAB, maka BAB kita akan lancar. Kanan kiri kan? Dua-duanya, ya, dua-duanya ya. Ini adalah merupakan titik diagnosis ya. Nah, kemudian titik akupuntur yuan atau juga bisa disebut titik samina atau titik dewa yang berjumlah ada 8. Nah, ini Hepu, Cice, Tayen, Semen, Cusanggi, Sangijiao, Taisi, Taichu. Ya. Jadi kalau kita belum bahasa Mandarin pasti tertawakan. Tetapi kalau kita sudah belajar akupuntur, ini sangat penting sekali. Ya. Hepu, Cice, Tayen, Semen, Cusanggi, Sangijiao, Taisi, Taichu. Ya, itu adalah bahasa-bahasa Mandarin di dalam ilmu akupuntur. Oke. Nah, di sini ini adalah titik hepu. Jadi kalau bahasa Mandarin ini hepu ini jangan dibaca tulisannya hepu ini jangan dibaca hepu, tetapi hepu. Ya. Karena penggunaan bahasa Mandarin dengan bahasa tulisan bahasa Indonesia itu nggak sama. Ya. Ini L4 atau usus besar. Nah, L4 letak antara pangkat tulang jempol, tangan dan pangkat tulang telunjuk tangan, yaitu tulang dekat kapal pertama dan kedua. Ya. Cara-caranya rapatkan telunjuk jempol tangan, maka akan ada tonjolan. Titik hepu berada di tempat yang paling tinggi. Silakan. Ya. Jadi kalau kita ini paling tonjol ini adalah titik hepu. Ya. Contoh nih. Ini enggak menimbulkan sakit ya? Mau. Mau ya? Oke. Nggak sakit, Bu? Nggak
sakit, kita harus menggunakan yaitu yang namanya alkohol. Untuk sakit apa? Ini untuk ibu pencernaan. Ibu nggak ini kan? Nggak ngidam? Enggak. Ya. Nih, ya. Ya, cara penusukannya. Ya, ibu nggak apa-apa. Ya, kita langsung aja. Yaitu tenggorokan sakit, kemudian batuk pilek, badan panas, demam, influenza, masuk angin, diare. Ya, jadi diare ini berurusan dengan usus besar, sembelit yaitu susah BAB, kemudian kembung, ya, kemudian mual, tidak nafsu makan. Jadi kalau ibu nggak nafsu makan, silakan ditusuk titik kembungnya. Ya, kemudian sakit perut, menstruasi sakit, gunakan pakai titik kembung ini. Ya, kemudian pusing, gatal-gatal, sakit gigi, sakit leher, lumpuh, kepala badan. Jadi kalau ada orang satu, kita cukup ditusuk di area kekuk. Ya, contohnya kita bisa menggunakan titik payhui. Ya, titik payhui. Nah, simseh ya, mohon maaf, ini sudah terbiasa. Ya. Ini adalah penggunaan titik payhui. Ya, inilah belajar di rumah akupuntur. Ya. Selanjutnya yaitu titik kaku. Titik kaku apabila ada keringat yang berlebihan. Jadi kalau ibu keringat berlebihan, kita gunakan tusuk dengan titik kaku. Ya, titik kaku, maka si keringat itu dengan sendirinya dia akan berkurang. Atau ibu tidak sama sekali berkeringat, kita gunakanlah yang namanya titik kaku. Nah, kemudian peringatan nih, ya, peringatan bagi wanita hamil muda. Bagi wanita hamil muda, jangan ditekan sekali-kali titik ini. Ya, kalau ditekan titik kaku, maka terjadilah yang namanya keguguran. Jadi kalau kita, tapi Om belum jarik ya, saya bukan menyarankan untuk supaya kita menggugurkan, tetapi ini tidak boleh menggunakan titik kaku. Karena apabila titik kaku ini ditusuk, maka terjadi yang namanya keguguran. Ya, ini titik kaku. Oke, selanjutnya yaitu kemudian yang namanya cicuk. Ya, ini adalah titik cicuk ini adalah, saya mohon maaf dibuka ya. Ini punya Sinta. Ya. Ini. Ya. Punya siapa itu? Titik cicuk kita gunakan adalah bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Ya. Ini bisa mempengaruhi yaitu apabila kita punya asam urat atau persendian kita bermasalah. Ya, kita bisa menggunakan yaitu namanya titik cicuk. Siapa di sini yang mau ditusuk di area titik cicuk? Cowok tuh. Ya. Ini nggak apa-apa. Ibu mau coba? Cowok tuh yang cowok tuh. Ibu nih, kalau nggak sakit tuh. Ibu, ya ibu sih. Saya mau. Nah, pengelapalan dengan bahasa mengucapkan dengan bahasa Mandarin. Ya, jadi kalau kita ada yang namanya titik akupuntur dengan tulisan kemudian bacanya nggak sama, itu bukan dikategorikan adalah seorang simsen. Ya, seorang simsen. Jadi kita harus menguasai yang namanya ilmu pelafalan yaitu bahasa Mandarin. Coba ya, Susandi, Sanjo, Taisi, Taisu. Ya. Kemudian nama organ SI, LI, SJ, LU, HT, PC, KI, SP, LR, ST, BL, GB, DU, SN, UN, LE. Itu kita juga harus apa? Adalah patokan menjadi seorang akupunturis. Di mana ibu ada yang paham dengan pelajaran ini? Ayo tanyakan dulu. Pak, ini kan kalau digini sakit ya? Ya nggak apa-apa itu ibu diam aja karena kalau kita di terapi gitu ya? Dengan sakit sebelah atau tujuh keliling. Nah itu kalau untuk akupuntur itu bisa nggak sih menyembuhkan, hanya mengurangi
itu bisa menyembuhkan. Dan caranya itu terapinya gimana? Harus Oke, rutin atau nanti gimana? kalau itu untuk punya penyakit migrain, kita ambil diterapi di area kepala. Ya, karena vertigo dan migrain adalah salah satu kekurangan oksigen dari tubuh kita. Nanti kita di akupunktur yaitu menggunakan titik Feng Shui kayak ibu ini. Ya, ini menggunakan titik Feng Shui